Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi pertama dari mata kuliah akuntansi pajak, guys. Oke, dari pelajaran akuntansi pajak ini adalah mata kuliah atau pelajaran pertama, yang mana di hari ini gue akan menjelaskan tentang apa itu hubungan antara akuntansi dengan pajak. Oke. Nah, di dalam undang-undang KUP itu guys, ya disebutkan bahwa dalam pasal 28 ya, bahwa undang-undang KUP disebutkan bahwa wajib pajak itu ya wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi defaultnya itu sebenarnya wajib pajak itu wajib menyelenggarakan pembukuan, dan nanti ada yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar, dia bisa melakukan pencatatan. Tetapi defaultnya sebenarnya wajib pembukuan, apalagi BP Badan. BP Badan itu tidak mengenal omset, dia wajib pembukuan. Nah, disebutkan juga dalam penjelasan pasal 28 disebutkan bahwa pembukuan itu diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, standar akuntansi keuangan, gitu ya. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak selamanya peraturan perpajakan itu sama dengan standar akuntansi, sehingga dalam hal standar akuntansi atau peraturan perpajakan itu menentukan berbeda, maka harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Nah, di sini guys ada beberapa ya. Kalau kita lihat dari ilmu perpajakan, administrasi perpajakan sendiri, ada beberapa negara yang membedakan antara akuntansi dengan pajak, ya. Jadi laporan keuangan untuk akuntansi sendiri, laporan keuangan untuk pajak sendiri. Nah, ada juga yang pajaknya atau akuntansinya harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh otoritas pajak. Itu ada juga. Nah, tapi kalau di Indonesia, di sini memang ada perpajakan. Jadi ada undang-undang pajak, ada standar akuntansi. Nah, karena di dalam pasal 28 itu disebutkan bahwa pembukuan itu diselenggarakan dengan standar akuntansi, ya, maka memang pembukuan ini harus diselenggarakan dengan standar akuntansi terlebih dahulu, ya. Baru nanti setelah di sini kan berarti akan menghasilkan laporan keuangan, ya, laporan keuangan. Dalam hal ini berarti kalau yang dibuat untuk perhitungan pajak adalah laporan laba rugi, gitu ya. Nah, maka laporan laba rugi nanti ini akan dikonversi ke SPT, gitu ya. Ya. Sesuai, nah yang mana SPT ini akan sesuai dengan undang-undang pajak. Nah, proses mengkonversi dari laporan laba rugi ke SPT ini nanti ternyata ada beberapa mungkin beban ya, yang misalnya bisa dibiayakan atau bisa dibebankan di akuntansi tapi tidak bisa dibiayakan di pajak, atau sebaliknya, dia bisa dibiayakan di pajak tapi dia tidak bisa dibiayakan di akuntansi. Atau pendapatan ada juga yang tidak dia bisa dijadikan pendapatan di akuntansi tapi tidak bisa dijadikan pendapatan di pajak. Nah, ini ada proses namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, jadi ini guys, apa hubungannya akuntansi dengan pajak? Jadi sebenarnya di dalam undang-undang KUP pasal 28 disebutkan bahwa pembukuan itu diselenggarakan dengan standar akuntansi dulu, sehingga sumber dari pengisian SPT yaitu adalah laporan laba rugi yang diselenggarakan menurut standar akuntansi keuangan. Nah, nanti kalau misalnya ada perbedaan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi, maka harus dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini guys, ini terkait dengan apa sih hubungan antara akuntansi dengan pajak. Nah, kemudian guys, di sini gue akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih itu akuntansi pajak.
Nah, apa yang akan kita pelajari di akuntansi pajak? Jadi, di beberapa pertemuan ke depan atau di beberapa video ke depan, gue akan menjelaskan ke teman-teman semua di sini terkait dengan akuntansi pajak. Nah, apa itu yang akan gue jelasin di sini? Yang akan gue jelasin adalah yang pertama, ya. Jadi, di sini kita akan menjelaskan bagaimana, ya, bagaimana mencatat, ya, atau menyajikan, ya, menyajikan aspek perpajakan di dalam akuntansi, ya. Contoh, ini contoh yang gampang aja guys, contoh ya. Kalau misalnya kita bayar gaji kepada pegawai, ya, maka kita kan kalau secara akuntansi yang kita pelajari selama ini ya di intermediate accounting, principal accounting, atau di advanced accounting, kita selalu belajar di debitnya itu adalah beban gaji di debit atau salary expense di debit, kreditnya adalah kas. Misalnya di sini bayar 100 juta misalnya. Nah, tetapi pada kenyataannya kan tidak sesimpel ini di dalam dunia nyata. Kenapa? Karena yang namanya beban gaji di situ pasti perusahaan akan memotong PPh pasal 21. Nah, maka bagaimana mencatat PPh pasal 21 itu di dalam akuntansi? Ya. Nah, ini jawabannya akan ditemui di akuntansi pajak. Bagaimana mencatat ini? Ya nanti gini guys. Gue kasih bocoran sedikit aja. Jadi nyatatnya gini. Beban gajinya benar 100 juta. Nah, nanti di sini ada pemotongan PPh pasal 21. Nah, itu kan berarti kan kita motong punyanya orang, gitu kan. Berarti di sini ada dituliskan hutang PPh pasal 21. Ya, misalnya berapa? Misalnya 5 juta gitu ya. Maka di sini ada kas. Yang kita kas bayarkan ke pegawai berapa? Berarti 95 juta. Nah, ini baru ini guys, ini baru PPh pasal 21-nya. Bisa jadi nanti ada iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan seterusnya. Itu beda lagi, itu kasus beda lagi. Tapi untuk pasal 21 seperti itu guys kira-kira. Ya. Nah, nanti utang PPh pasal 21-nya ini kan ketika kita motong. Ya ketika kita motong pasal 21. Nah, ketika kita harus bayar pasal 21 ini ke kas negara, maka jurnalnya adalah utang PPh pasal 21 di debit, kreditnya adalah kas. Nah, ini guys. Nah, atau contoh lain misalnya. Gue ingin bikin jurnal terkait dengan penjualan misalnya. Kan kalau misalnya di akuntansi yang kita pelajari selama ini ya, kalau mau nyatat penjualan itu kan debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan, kan gitu ya. Misalnya 100 juta. Nah, tetapi di dalam dunia nyata kan yang namanya penjualan itu ketika yang menjual itu adalah PKP, maka kita harus memungut PPN kan di situ kan. Nah, bagaimana PPN itu dimasukkan ke dalam catatan akuntansinya? Nah, maka ya PPN itu bagaimana? Nah, berarti gini guys. Kan penjualannya 100 ya kan. Nah, ketika kita ngejual ya barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka di situ ada PPN pajak keluaran. Berapa? 10%, yaitu 10 juta. Nah, sehingga piutang yang harus kita tagihkan kepada si pembeli tersebut adalah 110 juta. Nah, gini guys kira-kira. Nah, jadi di akuntansi pajak nanti kita akan mempelajari tentang hal-hal ini guys. Gitu kira-kira. Oke, kira-kira itu aja guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya tentang akuntansi pajak, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Jago Pajak. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.